Warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di Kuteacher Official. Jangan lupa like, comment, share, and subscribe ya. Oke, di video kali ini aku akan membahas latihan soal tes wawasan kebangsaan atau TWK ya. Dan ini tuh materinya tentang integritas dan part 1. Oke, langsung saja lanjut ke soalnya nomor 1. Indikator seseorang dalam menilai baik dan buruk merupakan tendensi dari nilai. Jadi ini yang ditanyakan adalah dalam indikator menilai baik dan buruk ya. Jadi ada A, norma, B, moral, C, etika, D, estetika, E, kesusilaan. Jadi untuk menilai baik buruk itu merupakan tendensi dari nilai moral ya. Kalau nilai norma ini lebih ke pedoman atau perilaku. Kalau etika ini perilaku ya, tingkah laku. Kalau estetika ini keindahan. Kalau kesusilaan ini norma yang bersumber dari hati nurani. Jadi jawabannya adalah yang B. Perilaku korupsi pada penyelenggara negara akan menurun apabila pada penyelenggara negara dalam bertugas mengaktualisasi nilai-nilai luhur Pancasila, utamanya sila A. Pertama, B. Kedua, C. Ketiga, D. Keempat, atau E. Kelima. Jadi di sini adalah perilaku korupsi itu intinya akan berkurang atau menurun bila mengamalkan nilai luhur Pancasila, sila yang keberapa. Jadi untuk mencegah perilaku korupsi, para penyelenggara negara dalam bertugas itu harus mengaktualisasikan nilai-nilai luhur Pancasila, utamanya sila pertama, yaitu sila ketuhanan yang Maha Esa. Jadi jawabannya yang pertama ya, dimana dalam bekerja dan bertindak sebagai insan atau hamba Tuhan itu yang taat melaksanakan ajaran agamanya dan perilaku kesehariannya itu senantiasa meninggikan hakikat Tuhan yang Maha Esa. Jadi kalau kita mengingat Tuhan, kita itu akan dijauhkan dari hal-hal seperti itu, karena segalanya sumber dari segala sumber kehidupan itu adalah Tuhan ya. Jadi kalau sila kedua ini kan, kalau sila kedua itu tentang kemanusiaan ya, jadi bukan. Dan ini juga tentang ketiga persatuan Indonesia juga bukan. Kalau sila keempat ini juga bukan, karena lebih ke musyawarah. Dan kelima tentang keadilan. Jadi yang paling betul adalah sila yang pertama. Oke, selanjutnya nomor 3, pemberantasan tindak pidana korupsi diatur melalui undang-undang yang diterbitkan pada masa pemerintahan Presiden A. Soeharto, B. B.J. Habibie, C. Abdurrahman Wahid, D. Megawati Soekarno Putri, E. Susilo Bambang Yudhoyono. Jadi Undang-Undang Republik Indonesia nomor 31 tahun 1999 itu tentang pemberantasan tidak pidana korupsi ya. Jadi undang-undangnya itu yang ini, dan disahkannya itu pada masa pemerintahan B.J. Habibie. Jadi jawabannya adalah yang B. Selanjutnya pertanyaan nomor 4, berdasarkan Undang-Undang nomor 32 tahun 2004, aparatur daerah diatur dalam asas-asas berikut kecuali A. Asas kepastian hukum, B. Asas proporsionalitas, C. Asas akuntabilitas, D. Asas kepentingan umum, E. Asas sektoral. Jadi untuk Undang-Undang nomor 32 tahun 2004 ini ada bermacam-macam ya asas-asasnya yang diatur. Ini asas aparatur daerah, dan antara lain asasnya itu yang pertama ada asas kepastian hukum, asas tertib penyelenggara, asas kepentingan umum, asas keterbukaan, asas proporsionalitas, asas profesionalitas, asas akuntabilitas, asas efisiensi, dan juga asas efektivitas. Jadi ini untuk nomor 4. Pertanyaannya kan yang kecuali ya. Jadi kecualinya itu yang nggak ada tadi adalah asas sektoral. Jadi jawabannya adalah yang E. Oke, selanjutnya adalah
Pertanyaan nomor 5, setiap pegawai harus membuka diri terhadap hak masyarakat untuk memberikan informasi secara jujur, benar, dan tidak diskriminatif terhadap masyarakat karena menganut asas A. Proporsionalitas, B. Efektivitas, C. Kepentingan umum, D. Keterbukaan, E. Tertib penyelenggaraan negara. Jadi untuk yang ditanyakan ini adalah asas yang membuka diri terhadap hak masyarakat untuk memberikan informasi secara jujur, benar, dan tidak diskriminatif. Jadi kalau proporsionalitas itu lebih ke asas yang meletakkan segala kegiatan itu sesuai konteks dan tujuannya. Jadi tidak benar. Dan untuk yang efektivitas itu lebih kepada asas yang suatu kegiatan, misalkan suatu kegiatan itu dilaksanakan dan harus berhasil dan mencapai tujuan yang diinginkan gitu. Jadi efektivitas itu tepat guna gitu ya. Jadi juga bukan. Jadi kalau asas yang kepentingan umum itu adalah asas yang mendahulukan kesejahteraan umum dengan cara aspiratif, akomodatif, dan juga selektif. Jadi ini juga bukan ya. Dan untuk keterbukaan ini memang jawaban yang benar. Jadi kalau keterbukaan itu ya membuka diri terhadap masyarakat untuk memberikan informasi secara benar dan tidak diskriminatif karena pegawai itu memiliki asas keterbukaan yang diatur dalam undang-undang. Jadi jawabannya adalah D. Kalau tertib penyelenggara ini lebih ke keteraturan, keserasian, dan juga keseimbangan dalam pengendalian penyelenggaraan negara. Jadi salah juga ya. Jadi jawabannya adalah yang D. Oke, selanjutnya nomor 6. Keutamaan seorang ASN sebagai pejabat publik harus berintegritas tinggi pada nilai A. Kedisiplinan, B. Tanggung jawab, C. Kepedulian, D. Kejujuran, atau E. Pelayanan publik. Jadi ini harus digarisbawahi ya. Jadi untuk keutamaan ini biasanya juga lumayan sering muncul. Jadi kalau misalkan keutamaan seorang ASN yang pertama-tama itu harus kejujuran dulu yang pertama, baru yang lainnya itu mengikuti. Jadi ini biasanya ada soal seperti ini juga, cuma lebih hot lagi, dan harus tahu dulu bahwa intinya keutamaannya yang pertama itu adalah kejujuran itu ya. Oke, selanjutnya pertanyaan nomor 7. Sumpah setia terhadap NKRI dan Pancasila merupakan kewajiban yang harus dilakukan oleh pejabat negara. Dasar sumpah tersebut bagi seorang ASN adalah A. Pancasila sebagai wawasan hidup bangsa, B. Pejabat negara harus setia terhadap NKRI, C. Pancasila merupakan landasan hukum bangsa, D. NKRI dan Pancasila adalah warisan budaya bangsa, E. Pancasila penting dalam membentuk perilaku ASN. Jadi ini yang ditanyakan adalah sumpah setia ya. Sumpah setia terhadap NKRI dan Pancasila yang harus dilakukan oleh pejabat daerah. Jadi yang ditanyakan dasar sumpah setia bagi ASN. Jadi untuk landasan pengambilan sumpah setia terhadap NKRI dan Pancasila bagi ASN itu Pancasila ditempatkan sebagai pandangan hidup gitu. Ditempatkan sebagai pandangan hidup sehingga dalam praktik penyelenggaraan negaranya para ASN dapat memiliki wawasan hidup bangsa, hakikat nilai, dan moralitas untuk membangun karakter. Jadi jawabannya adalah yang A. Pancasila sebagai wawasan hidup bangsa itu adalah dasar sumpahnya ya. Oke, selanjutnya nomor 8. Integritas selalu berkaitan dengan kredibilitas, di mana kredibilitas menyangkut tentang keterampilan atau kemampuan, sedangkan integritas berkaitan dengan, jadi untuk integritas ini berkaitannya itu dengan yang B ya. Jawabannya itu hati, dan dalam urusan hati ini mencakup seperti kejujuran,
kejujuran, komitmen, mutu, dan juga sifat. Tuh, jadi jawabannya adalah B, berkaitan dengan hati. Nomor 9, langkah pertama dalam membangun program anti korupsi menurut Transparency International adalah A. Berkomitmen anti korupsi, B. Pemahaman anti korupsi, C. Integritas individual, D. Integritas organisasi, E. Pimpinan yang berintegritas. Jadi untuk Transparency International ini ada 6 langkah ya, yaitu ada yang pertama berkomitmen anti korupsi, kedua menilai kondisi dan lingkungan resiko atau risk assessment saat ini, merencanakan program-program anti korupsi, melaksanakan rencana yang telah disusun, monitor kemajuan pelaksanaan program, dan juga melaporkan pelaksanaan program. Jadi ini yang ditanyakan adalah langkah pertamanya. Jadi kalau kita lihat langkah pertama tadi adalah berkomitmen anti korupsi. Jadi jawabannya adalah yang A. Oke, pertanyaan nomor 10. Untuk menjaga berjalannya 5 asas KPK dengan baik, KPK menerapkan nilai-nilai lembaga dan individu berikut kecuali. Jadi pertanyaannya adalah, kan KPK ini menerapkan nilai-nilai lembaga ya dan individu. Ini nilai-nilainya itu yang mana aja, kecuali ya, yang ditanyakan berarti yang bukan. Jadi untuk menjaga kelima asas tersebut yang dijalankan sebagaimana mestinya, KPK itu menerapkan nilai-nilai lembaga dan individu yang terdiri atas yang pertama itu religiusitas, integritas, keadilan, kepemimpinan, dan satunya lagi adalah profesionalisme. Jadi kesejahteraan ini tidak termasuk, jadi jawabannya adalah yang D. Organisasi Komisi Pemberantasan Korupsi Subbidang Pendidikan dan Pelayanan Masyarakat berada di bawah bidang A. Pencegahan, B. Penindakan, C. Informasi dan data, D. Pengawasan internal, E. Pengaduan masyarakat. Jadi untuk bidang pencegahan pada Komisi Pemberantasan Korupsi itu membawahi 4 subbidang, yaitu subbidang pendaftaran dan pemeriksaan laporan harta kekayaan penyelenggara negara, lalu ada subbidang gratifikasi, subbidang pendidikan dan pelayanan masyarakat, dan juga subbidang penelitian dan pengembangan. Jadi untuk susunan organisasi yang subbidang pendidikan dan pelayanan masyarakat ini bidangnya adalah yang pencegahan. Jadi jawabannya adalah yang A. Pertanyaan nomor 12. Dalam sistem integritas nasional, lembaga legislatif, eksekutif, kehakiman, sektor publik, sektor keuangan, dan penegak hukum berperan sebagai titik-titik sistem integritas nasional. Jadi pertanyaannya itu, dalam sistem integritas nasional, lembaga eksekutif, legislatif, hakiman, dan lain-lain ini termasuk bagian apa itu ya. Jadi di dalam sistem integritas nasional itu ada 3 bagian utama ya. Yang pertama ada pondasi yang terdiri dari sistem politik, sosial, ekonomi, dan budaya. Lalu ada pilar atau tiang penyangga yang terdiri atas badan atau lembaga legislatif, eksekutif, kehakiman atau peradilan, sektor publik, sektor keuangan, penegak hukum, komisi pemilihan umum, komisi ombudsman, badan audit, organisasi anti korupsi, partai politik, media massa, masyarakat madani, dan juga dunia usaha. Lalu yang ketiga juga ada atap. Ini merupakan hasil akhir yang dicapai, nanti itu berupa integritas nasional, seperti itu ya. Jadi untuk jawabannya adalah yang D, pilar. Oke, selanjutnya adalah nomor 13. Berikut ini termasuk ke dalam bidang-bidang di bawah Komisi Pemberantasan Korupsi kecuali A. Bidang pencegahan, B. Bidang penindakan, C. Bidang pengembangan SDM, D.
bidang informasi dan data. E. Bidang pengawasan internal dan pengaduan masyarakat. Jadi soal ini masih berkaitan dengan soal yang sebelumnya ya. Jadi untuk Komisi Pemberantasan Korupsi itu membawahi 4 bidang ya. Yang pertama ada bidang pencegahan, bidang penindakan, bidang informasi dan data, dan juga bidang pengawasan internal dan pengaduan masyarakat. Jadi jawabannya adalah yang C ya, yang kecuali. Jadi KPK tidak membawahi bidang pengembangan SDM. Oke, selanjutnya adalah nomor 14 ya. Berikut ini yang termasuk ke dalam komponen pendukung sistem integritas adalah A. Evaluasi eksternal integritas. Oke, selanjutnya pertanyaan nomor 14. Berikut ini yang tidak termasuk ke dalam komponen pendukung sistem integritas adalah A. Evaluasi eksternal integritas, B. Kebijakan rekrutmen dan promosi, C. Pengukuran kinerja, D. Sistem dan kebijakan pengembangan SDM, E. Pengadaan dan kontrak dengan efisiensi. Jadi ini yang ditanyakan untuk garis bawahnya adalah yang tidak termasuk ya dalam komponen pendukung sistem integritas. Jadi untuk komponen pendukung sistem integritas ini ada 4 macam, yaitu ada kebijakan rekrutmen dan promosi, lalu ada pengukuran kinerja, ada sistem dan kebijakan pengembangan SDM, juga ada pengadaan dan kontrak dengan efisiensi. Jadi yang bukan termasuk komponen sistem pendukung integritas adalah yang A, evaluasi eksternal integritas. Jadi jawabannya adalah yang A. Oke, nomor 15, individu yang terpilih untuk melakukan pembangunan budaya integritas baik dalam ruang lingkup organisasi maupun nasional disebut. Jadi ini langsung jawabannya adalah A ya, tunas integritas. Jadi tunas integritas itu individu yang dipilih atau individu yang berkehendak kuat dan dibentuk untuk membangun sistem integritas baik ruang lingkup organisasi pilar maupun nasional gitu. Jadi jawabannya adalah tunas integritas. Oke, terima kasih telah menonton video ini. Jangan lupa saksikan video lain dari Good Teacher Official. Untuk materi TWK ada di playlist materi TWK, dan soal dan pembahasan juga ada di playlist. Silahkan cek di playlist. Terima kasih telah menonton video ini. Semoga video ini bermanfaat. See you next time and bye-bye.